Oke, selamat siang Ibu Sari. Selamat Apa kabar siang. Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu. Semangat Alhamdulillah, Bu. ya semangat. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia dimanapun berada ya Bu ya. Amin. Dan yang paling penting kan yaitu adalah semangat, di mana Ibu ini kan CPP, jadi harus selalu semangat. Ya, bisa bawa aura positif sama teman-teman nanti ya Bu ya. Ya insya Allah Bu. Oke Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwa hari ini Ibu meminta saya untuk mensupervisi Ibu. Benar Bu? Iya Bu. Heeh. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau nanti apa namanya di dalam kegiatan ini, Ibu, saya dapat membantu Ibu dalam kegiatan supervisi ini. Kira-kira saya ini mensupervisi Ibu dalam kegiatan apa Bu? Jadi ada guru saya yang mau di coach itu Bu ya. Oh, eh, Tentang membiasakan buang sampah sesuai jenisnya gitu. oh iya. Jadi, Dalam teknik coaching ini kan kita menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Saya mohon pencerahan nanti dari Ibu terkait alur Tirta yang saya gunakan, terutama tentang bagaimana saya membuat kesimpulan. oh iya. Bagaimana saya membuat kesimpulannya, Bu? Oke, jadi kegiatannya coaching ya Bu ya, kegiatan Nah, coaching di mana Ibu akan membersamai eh, CGP Ibu yang berkaitan dengan membuang sampah sesuai dengan jenisnya gitu jenisnya. ya. Oke, oke. Mm-mm. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan coaching Bu? Sudah pernah Ibu, saya melakukan coaching, tetapi belum pernah disupervisi. Jadi kali ini saya mengharapkan Ibu mau melakukan supervisi terhadap saya untuk mudah-mudahan ada perbaikan nanti atas eh, kekurangan-kekurangan saya dalam melakukan coaching sebelumnya, Bu. Oke, baiklah Bu. Dari kegiatan Ibu, dari kegiatan yang sudah pernah, kegiatan coaching yang sebelumnya Ibu pernah lakukan, itu ada nggak sih Bu kendala apa Bu yang satu aja yang paling membuat Ibu gelisah? Apakah sama dengan ini dalam kaitan membuat kesimpulan atau ada kendala lain Bu? Ya, selain membuat kesimpulan, saya ini kadang-kadang sering keliru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang tepat gitu, Bu ya. Bukan keliru, tapi kurang tepat sehingga pertanyaan ini belum bisa menggali pemahaman yang mendalam dari teman yang saya atau coachee yang saya coaching waktu itu gitu. Oke Bu, berarti Ibu ada dua masalah ini Bu ya nanti yang hari ini yang Ibu ingin saya mensupervisi itu kaitannya dengan membuat kesimpulan dan kendala yang kemarin sempat Ibu Ya, adalah membuat pertanyaan terbuka itu untuk menggali informasi dari ya, ide-nya gitu ya Bu ya. iya Bu. Nah, hari ini dengan siapa Bu coachingnya Bu? Dengan coachee saya hari ini Pak Safi'i Bu. Oh Pak Safi'i ya, oh ya oke. Ya, Sudah ditentukan Bu waktunya Bu? sudah kita sudah janjian hari Oh, ini rencananya Bu. di mana Bu Bapaknya tempatnya? sudah ada. Eh, Bapaknya sedang menunggu di kantor di sebelah Bu, di sebelah ruangan saya. Oh iya, oke. Oke Bu, kalau untuk mempersingkat waktu lebih cepat lebih baik ya Bu. Yuk kita ke sana aja Bu. Mari Bu. Oh iya. Selamat siang Pak Safi'i. Selamat siang, Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, Bu. sehat. Iya Pak. Izin ya Pak ya, ini di sini saya berperan sebagai supervisi. Ya, Bu. Kemarin diminta oleh Ibu Syarif karena saya diberi informasi bahwasanya ada beberapa hal yang mau Bapak sharingkan dengan Ibu Syarif. Kemudian nanti di sini Ya, saya Bu. berperan sebagai supervisi untuk Bu Syarifnya. Nanti Bapak bisa apa namanya men-sharingkan apa yang perlu di-sharingkan kepada Bu Sari ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, Bu. Siap. Kepada Bu Sarif, silakan Bu, bisa dimulai. Bisa Bu, terima kasih ya Bu. Halo Pak Safi'i, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, ini sehat. Sehat Pak ya. Ya, Gimana Pak hari ini? Cuaca panas ya Pak ya? ya, ini lumayan panas ini. Yang penting Ya, hati kita tetap dingin ya Pak. ya, betul, Bu. Baik Pak, dalam
kita bincang-bincang hari ini kita akan ditemani sama Bu Desi, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, Iya, kemarin kita sudah janjian mau bincang-bincang hari ini, tapi saya ini belum belum tahu ini Bapak ini kira-kira mau membicarakan apa Pak pada hari ini? begini Bu, hari ini ada yang perlu saya sampaikan ke Ibu dan mungkin didiskusikan supaya nanti saya punya gambaran untuk pelaksanaan kegiatan saya ini ke depannya, Bu. Begini, jadi di kelas saya ini anak-anak saya ini masih banyak yang membuang sampah itu asal saja, Bu. Jadi baik itu plastik maupun yang selain plastik yang seharusnya organik dan anorganik itu masih dia membuangnya asal-asal saja, Bu. Jadi ya akhirnya campur jadi satu. Seperti itu, Bu. Iya, berarti eh, yang akan kita bincangkan hari ini adalah bagaimana kita ini mengarahkan anak-anak supaya membuang sampah sesuai jenisnya ya Pak ya. Kalau saya Ya, tidak betul, salah, Bu. saya Ya, menangkap dari betul, apa Bu. yang Bapak sampaikan tadi. Benar ya Pak? Betul, Bu. Iya. Setelah kita mendapatkan selesai bincang-bincang ini, nanti kira-kira menurut Bapak apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya. Yang saya harapkan itu, Bu, ada solusi ya atau langkah-langkah apa yang nanti bisa saya lakukan, Bu, sehingga siswa saya nanti dalam buang sampah itu benar-benar sesuai dengan jenisnya. Yang organik bisa organik, akhirnya bisa dimanfaatkan, dan yang anorganik juga sendiri dengan nanti ada perlakuan khusus untuk menanganinya, Bu. Itu yang harapan saya yang apa yang saya inginkan itu, Bu. Iya. Sebelum ini situasi di sekolah bagaimana Pak terkait dengan membuang sampah sesuai jenisnya ini? Bagaimana situasinya Pak Eh, yang ada sekarang? Yang ada sekarang ini, Bu, memang eh, tempat sampahnya ini masih hanya punya satu jenis di depan kelas saya, Bu. Tetapi di sekolah itu ada di bak sampah akhirnya sudah ada dua jenis, Bu, ada organik dan anorganik. Maka itu nanti jadinya ada memang terjadi kesulitan pada saat nanti harus memisahkan di bak sampah akhirnya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi kalau bisa saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan, kondisi di sekolah ini situasinya saat ini tong sampah atau tempat sampahnya hanya disediakan satu ya Pak ya. Iya, Paling betul, Bu. banyak dua jenis ya Pak ya. Sehingga Iya, kesulitan kita akan memilah sampah di tempat pembuangan akhir. Benar seperti itu iya, Pak? betul. Betul, Iya, Bu. iya. Menurut Bapak, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Anak-anak tidak membuang sampah sesuai jenisnya. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kalau menurut pemikiran saya, Bu, sepertinya memang tempat sampah di depan kelas saya itu harus ada dua jenis, Bu. Jadi nanti kalau sudah ada dua jenis, ya mungkin langkah selanjutnya itu sepertinya bisa kami lakukan di kelas saya, Bu. Seperti itu. Hmm, iya, iya, iya. Memang eh, yang menurut Bapak yang mempengaruhi memang ketersediaan tempat sampah di Tempat sekolah ya, Pak sampah, ya? iya, iya. Oke, oke, oke. Bapak menginginkan situasi yang seperti apa, Pak? Ya seharusnya memang, tapi ini memang terkendala di sekolahan kami, Bu. Memang ya, saya juga menyadari sih di sekolahan kami itu ya sekolah kecil, mungkin dalam pembiayaan sarana seperti itu mungkin kurang bisa tercover, Bu. Jadi kalau harapan saya ya di depan kelas itu semuanya nanti ada tempat sampah dua jenis dan nanti ditulisi sehingga Mm-mm. anak-anak juga nanti buangnya bisa sesuai dengan jenisnya, nanti dibuang di sampah tempat sampah akhir juga. Jadi tidak harus memilah-milah lagi, Bu. Harapan saya seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Masih yang saya Jadi harapkan. yang diharapkan ada tempat sampah yang sesuai jenisnya tadi ya, Pak ya? Iya, iya, Bu. Hmm. Menurut Bapak, bagaimana caranya supaya harapan Bapak ini terwujud? Kalau gambaran saya, Bu, ini karena memang ya ketersediaannya pendanaan di sekolah ini memang kurang, Bu. Nah, ini rencana saya, makanya nanti apa enggak, saya ingin menyampaikan ke kepala sekolah bahwa saya punya rencana untuk buat
tempat sampah sendiri mungkin dari nyari siapa tahu siswa saya punya ember apa bekas cat itu loh Pak, Bu. Jadi Iya. siapa tahu ada yang punya nanti yang sejenis nanti kami buat bersama-sama dengan anak-anak saya. Nanti dibuat tulisan yang anak-anak saya bisa nulis. Nanti saya tulis ditulisi di depan, ditempel biar nanti tempat dua jenis sampah itu tersedia di depan kelas saya, Bu. Seperti itu. Mm-mm. Jadi itu bisa menjadi gagasan dari Bapak ya Pak ya, Iya, Bu. untuk Iya, membuat Bu. tempat sampah baru untuk Iya. mengatasi kekurangan tong sampah di sekolah, benar ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Iya, bagus juga itu Pak ya. Jadi ada unsur-unsur kreativitas dan mungkin inovasi juga ya Pak ke depannya. Iya, Mungkin Bu. bisa Iya. ditiru oleh sekolah lain ya Pak. Iya, Bu. Eh, Bagaimana Bapak mempersiapkan gagasan Bapak tadi? Apa yang harus disiapkan untuk mewujudkan gagasan Bapak tadi bisa dilaksanakan? Apa yang Bapak siapkan? Yang pertama, ya yang jelas kalau saya nanti tiba-tiba menyediakan itu nanti kepala sekolahnya juga nanti takut tersinggung, Bu. Hmm. Jadi pertama yang saya lakukan adalah usul dulu bisa enggak dari pihak sekolah itu menyediakan tempat sampah yang memang harus kita beli ya dari Hmm. toko. Kalau nanti itu tidak bisa, maka saya akan berusaha dengan siswa-siswa saya ini untuk mencari atau ada orang tua yang punya ini untuk membawa ember yang bisa dipakai untuk tempat sampah ke sekolahan. Lalu nanti kita buat tulisannya, kita tempel bersama-sama, dan nanti juga akhirnya nanti pada saatnya nanti harus punya kesepakatan di kelas saya seperti itu supaya nanti ya kelas saya bisa bersih, sampah yang ada juga nanti sesuai dengan jenisnya itu. Iya, berarti Bapak akan mempersiapkan usulan dulu yang Ya, Bapak laksanakan nanti kepada kepala sekolah. Lalu Bapak juga ingin menyiapkan bahan-bahan untuk barang-barang bekas ya Pak ya, barang-barang ya Bu, bekas ya, untuk dijadikan tempat sampah dengan melibatkan anak-anak ya Pak ya, iya betul Bu, anak-anak. Lalu juga Bapak akan melakukan membuat kesepakatan kelas dengan iya betul, anak-anak. Ya, iya, berarti juga melibatkan wali kelasnya masing-masing ya Pak ya. iya Bu, betul. Oke, oke. Kira-kira bagaimana caranya Bapak memastikan bahwa gagasan Bapak ini nanti akan berjalan? Kalau saya lihat nanti saya memastikan itu bisa berjalan, nantinya kelas saya dan lingkungan sekolah itu menjadi bersih, sampahnya tidak berserakan, dan anak-anak ini menjadi lebih disiplin, ya. Jadi lebih disiplin dalam melaksanakan pembuangan sampah yang sesuai jenisnya itu. Iya, iya. Jadi kriterianya apa? Bapak memastikan bahwa sampah tidak ada lagi berserakan di sekolah ya Pak ya, dan Ya, sudah betul. dibuang sesuai jenisnya ya Pak ya. Ya, betul Bu. Ini loh Pak, saya tuh teringat ini ya, bicara tentang sampah di sekolah ini Pak ya, sebenarnya ini adalah Iya, permasalahan klasik yang semua sekolah pasti akan menghadapi hal yang sama, yang serupa gitu ya Pak ya. iya Bu. Jadi saya dulu pernah mengajar di sekolah sebelumnya, itu kita mengadakan, eh, memang tong sampah kan tidak tersedia, eh, tidak bisa langsung disediakan sekolah, butuh pendanaan dan seterusnya. Ya, Jadi waktu itu sama kita dengan yang Bapak gagaskan tadi, yaitu membawa eh, kaleng cat atau ember bekas cat itu ke sekolah untuk kita jadikan tempat sampah. Nah, jadi waktu ya, itu kita agar anak-anak menarik perhatian anak-anak membuang sampah sesuai jenisnya, maka ember cat itu kita cat, kita kasih gambar-gambar gitu Pak. Jadi bukan hanya bacaan-bacaan, tapi embernya kita cat warna-warni, lalu kita kasih gambar. Kalau misalnya kertas, kita kasih gambar kertas, kertas bekas, koran, dan seterusnya. Kalau misalnya gambarnya organik, sampah-sampah organik, misalnya sayuran atau bekas-bekas sisa makanan kita masukkan itu. Jadi gambarnya sesuai dengan jenis sampahnya gitu Pak. Jadi kita bikin sampahnya ya, menjadi tong sampahnya menjadi menarik gitu, indah dipandang juga gitu. Jadi nggak ada lagi bacaan-bacaan merek catnya di situ gitu Pak.
Oh iya iya. Iya, iya. Kemudian ada juga Pak ini, kalau misalnya terkait dana, dulu itu kami pernah eh, bekerja sama dengan pihak luar untuk pengadaan pengadaan tong sampah Pak, dari Dinas Lingkungan Iya, Hidup pernah kami mengadakan gitu Pak. Ya Pak ya, ini berbagi saja Pak, hanya cerita-cerita iya. tukar pengalaman saja. Nah, sekiranya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, kira-kira menurut Bapak ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Iya. Saya kira usul dan apa yang disampaikan Ibu itu tadi menjadi gambaran saya, Bu. Jadi saya tadi belum terpikir sebelum Ibu menyampaikan itu bahwa apa tempat tempat sampahnya itu dihias, ditempeli gambar-gambar yang sesuai dengan jenisnya itu saya pikir itu sangat menarik, Bu. Sehingga yang sampaikan Ibu tadi tulisan chatnya terus nggak terlihat. Jadi yang terlihat adalah Nah, gambar sampah. gambar-gambarnya. Jadi anak kalau melihat dari melihat saja, oh ini berarti saya harus buang di sini. Melihat gambar ini, oh iya saya harus melihat melihat apa melihat itu langsung bisa membuang sampah di tempat yang sesuai itu, Bu. Saya kira itu tadi juga nanti menjadi uh, langkah saya juga, Pak, apa Bu, nanti menjadi gambaran inspirasi dari Ibu tadi sudah juga luar biasa menambah pengetahuan saya tentang bagaimana cara nanti menyampaikan ke siswa dan mencari langkah-langkah yang terbaik dan juga nanti lewat kepala sekolah nanti juga saya mengusulkan siapa tahu nanti Bapak Kepala Sekolah punya hubungan dengan lingkungan hidup untuk jadi apa menyediakan tempat sampah yang layak lah yang mungkin sesuai standar yang ada. Mungkin seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah dari Ibu yang saya sampaikan ini tergali juga apa-apa yang harus nanti saya lakukan untuk mencapai keinginan saya tersebut, Bu. Seperti itu. Iya, iya Pak. Ini itu tadi bincang-bincang kita Pak ya. Jadi Iya. sekarang ini kan setelah kita sesi ini ya Pak ya, setelah sesi kita selesai, setelah coaching kita ini selesai, menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan Yang setelah sesi? akan Yang akan saya lakukan nanti saya akan pertama akan melaporkan ke kepala sekolah ya dan bentuk pelaporan dan permintaan seandainya nanti belum bisa menyediakan berarti mohon izin kepala sekolah untuk berusaha mencari ember sendiri melalui anak-anak saya di kelas Bu. Seperti itu dan apa yang tadi juga menjadi inspirasi dari Ibu nanti insya Allah mulai saya lakukan itu Bu. Mm-mm. Lalu siapa yang nanti akan Bapak hubungi untuk melaksanakan gagasan kita ini? Yang pertama, eh, sebagai pimpinan saya adalah kepala sekolah dan juga nanti guru-guru di kelas ya, guru kelas di sekeliling saya nanti juga saya ajak bersama-sama ya. Saya ajak bersama-sama untuk melaksanakan itu supaya nanti gagasan saya itu juga nanti bisa terlaksana di keseluruhan kelas di tempat saya. Jadi saya melibatkan kepala sekolah, terus guru dan juga nantinya saya minta ke kepala sekolah untuk menyampaikan juga ke kantin sekolah, Bu. Jadi pihak kantin juga nanti diberikan sosialisasi mengenai sampah, bisa mengurangi sampah plastik yang itu juga menjadi masalah yang pokok di sekolah kami, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, kira-kira banyak juga tadi yang sudah yang akan Bapak hubungi, Pak ya. Mungkin Ya, akan memakan waktu yang agak lama, Pak ya. iya. Jadi menurut Bapak kapan kira-kira bisa kita ketemu lagi untuk membahas mengenai keberhasilan gagasan kita ini, Pak? Kapan kita bisa ketemu lagi? Atau kapan Bapak bisa menghubungi mereka, lalu bisa kita ketemu lagi untuk pertemuan sesi coaching selanjutnya? Jadi terima kasih, Bu. Jadi dengan adanya seperti ini, saya merencanakannya 1 minggu ke depan ini, nanti saya akan menyampaikan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan kawan-kawan guru di tempat saya gitu ya. Setelah itu selesai 1 minggu itulah mungkin menjadi waktu untuk koordinasi saya baik nanti lapor kepala sekolah dan juga ke kawan-kawan guru. Nah minggu depannya lagi 1 minggu ke depan itulah nanti waktu yang akan saya laksanakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah saya rencanakan. Jadi paling tidak 2 minggu ke depan Bu. Oke, 2 minggu ke depan kita ketemu lagi ya Pak ya. Bapak Iya Bu. memerlukan dukungan dari pihak lain mungkin? Nanti juga dalam kegiatan itu juga nanti saya
akan konsultasi dengan kepala sekolah, boleh nggak saya mengumpulkan wali murid ya gitu. Sehingga nanti siapa tahu dari wali murid juga nanti ada dukungan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, Seperti itu. mungkin mana tahu ada yang mau donasi ya Pak ya, wali muridnya Ya, ya Pak betul. ya. Iya, Iya. benar juga Pak. Benar-benar bagus juga ide Bapak ini. Oke Pak, kira-kira dari hasil kita bincang-bincang tadi, menurut Bapak apa yang bisa kita simpulkan dari sesi bincang-bincang? Alhamdulillah Bu, dengan saya berdiskusi dengan Ibu, ternyata banyak sekali hal-hal yang belum saya pikirkan muncul hari ini Bu. Jadi seperti yang menghias tadi sama sekali saya belum punya gambaran untuk hal seperti itu. Ternyata Ibu menyampaikan tadi itu sudah juga luar biasa dan itu salah satu mungkin daya tarik anak-anak kami lah nanti yang dari hari ini luar biasa yang saya dapatkan ya, ide-ide yang mungkin perlu saya nanti terapkan di sekolah saya untuk tujuan yang saya harapkan nanti supaya bisa tercapai. Terima kasih banyak Bu. Ini banyak ide Iya, yang Ibu sampaikan dari gambaran cerita tadi udah luar biasa Bu. Terima kasih iya, banyak Bu. iya. Saya juga belajar dari Bapak bahwa hari ini masih ada sekolah-sekolah yang memang masih banyak sebenarnya sekolah-sekolah Ya, di mana sampah ini menjadi permasalahan yang sangat krusial ya Pak ya. iya Bu. Jadi salah satu kalau menurut Bapak tadi bagaimana susah sekali atau sulit sekali mengajak anak-anak ini membuang sampah sesuai jenisnya. Demikian Ya ya Pak betul ya. Bu. Iya Bu. Ya, ini karena memang mungkin kesadaran atau anak-anak yang perlu kita tingkatkan. Demikian Bapak benar Iya Bu. kalau saya Betul boleh Bu. konfirmasi. Iya, Ya, betul. kemudian tadi Bapak juga memiliki gagasan untuk membuat tempat sampah sendiri setelah mendapatkan restu dari kepala sekolah, benar ya Pak? Sekolah. Betul Bu. Iya. Betul. Dan dalam membuat gagasan ini kita juga Bapak akan melibatkan orang tua murid, warga kantin, dan dinas lingkungan hidup setelah Iya, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Benar demikian ya betul. Pak ya? Iya, iya Iya. Bu. Betul Bu. Iya. Oke Pak. Jadi ini adalah akhir dari coaching kita hari ini Pak. Setelah Bapak mengikuti coaching, bagaimana perasaan Bapak? Ya, lega Bu. Alhamdulillah ini plong ini pikiran saya tergambar lah nanti rencana-rencana yang akan saya lakukan Bu. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau demikian, berarti ini adalah akhirnya kita harus mengakhiri coaching kita. Kita akan ketemu lagi 2 minggu kemudian ya, Pak ya. Terima Ya, terima kasih ya Bu. atas Siap. terima kasih Siap Bu. atas perhatian Bapak. Ya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bu Desi bincang-bincang kita Oke. dengan coach kita Ya. Pak Safi'i. Seru sekali ya Bu ya. Bagaimana Bahasanya Bu pun menarik. Desi tadi Ya, 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 ya. coach kita? Kalau menurut saya sih seru ya Bu ya, seru. Bahasanya juga menarik. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya masalah sampah ini masalah klasik banget gitu ya. Nah kalau menurut Ibu sendiri Bu, bagaimana tuh tadi alurnya eh, pada saat Ibu melakukan Suaranya coaching nggak itu? dengar, Bu. Ya, dengar Bu? Bisa terdengar Bu? Bisa terdengar Bu? Halo? Ya, ya, Ya bisa ya. ya, ya. Ya, ya Ya, oke ya, Bu. bisa, Bu, bisa. Nah, kalau tadi kan saya sudah mengamati proses coaching yang menurut saya coachingnya menarik, ya bahasanya pun juga menarik. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana Bu proses Bu, coaching itu tadi? enggak, Bu. Ya, halo, halo. Terdengar Bu? Terdengar Ibu? Ya, suara Ibu ada. Ya, ya. Tadi Ya. kurang jelas, Bu. Oke, oke. Jadi gini Bu, tadi kan menurut saya proses coachingnya itu ya bagus, bahasanya pun menarik. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, sekarang gimana tadi tuh proses coachingnya Bu? Aman-aman aja ataukah ada kendala Bu? Kendala apa yang kira-kira Ibu temui pada saat proses coaching tadi Bu? Baik, Ibu, terima kasih. Ibu bersedia menanggapi coaching saya tadi. Saya rasa kendalanya masih seperti tadi, Bu, mengajukan pertanyaan terbuka dan membuat kesimpulan yang pas, yang sesuai harapan coachingnya, Bu. Nah, kalau menurut Ibu kan itu ya Bu ya yang kendala yang masih sama kalau menurut Ibu yang Ibu sampaikan tadi. Cuman eh,
apa namanya, kalau menurut saya sih Bu, beberapa tadi memang sih pada saat coaching ini berlangsung, untuk membuat kesimpulan saya rasa udah oke sih Bu, kalau untuk membuat kesimpulannya bahkan Ibu sudah mengkonfirmasi, coachnya sudah membuat kesimpulan. Menurut saya sih udah oke Bu. Kalau kalau menurut saya kan oke nih Bu. Kalau menurut dari segi Ibu sendiri nih, coaching tadi itu kalau dikasih rentan nilai dari 1 sampai 10, Ibu kira-kira di posisi mana tuh Bu? Iya, Bu. Ini kan kalau saya bandingkan dengan coaching saya yang pertemuan yang lalu, yang sebelumnya ya, Bu ya. Iya ya. Mungkin ada perbaikan lah, Bu. Kalau misalnya sebelumnya tuh saya kasih nilai 60, kalau hari ini kayaknya 70 boleh lah, Bu. Iya, oke deh. Karena kan sudah pernah latihan ya Bu ya, sudah pernah coaching. Ya, Jadi semakin sering kita melakukan coaching, maka maka semakin bagus juga nanti hasilnya. Kemudian Bu, dari hasil coaching tadi yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa Bu yang harus ditingkatkan Bu? Ditingkatkan lagi Bu. sebenarnya yang perlu saya tingkatkan itu tadi kemampuan bertanya tadi, Bu ya. Kesimpulan tadi saya rasa tadi sudah lebih lebih baik daripada yang sebelumnya. Cuman mengajukan pertanyaan terbuka gitu, Bu, yang menggali bagaimana coach bisa menyampaikan pemahamannya, jadi apa yang saya tanyakan itu menjadi lebih jelas bagi coach gitu. Jadi mungkin lebih lebih berlatih lagi dalam cara secara konsentrasi dan spontan untuk menyampaikan pertanyaan terbuka gitu ya Bu ya, sehingga nanti Benar, lebih Bu. lebih menggali gitu. Ya, Kemudian benar. Bu, kalau sudah sejauh ini, izinkan saya untuk menyampaikan ya Bu ya hasil seperti seperti saya Bu ya. Baik, Oke. Bu. Tadi dari awal Bu saya simak untuk alur tirtanya. Saya rasa dari tujuan Ibu sudah ya, sudah mencoba menggali informasi tentang tujuannya tadi sudah disampaikan oleh coachnya, kemudian harapan juga sudah, kondisi juga sudah. Hanya saja Bu, ada beberapa alur yang Ibu ulang-ulang gitu. Mungkin diulang boleh, tapi jangan terlalu sering ya Bu. Itu saran aja sih untuk Ibu. Kemudian tadi eh, kalau menurut saya pada saat Ibu membuat bukan Ibu ya, pada saat coachnya membuat kesimpulan, Ibu sudah mengkonfirmasi daripada kesimpulan itu. Menurut saya itu udah bagus, Bu. Sudah bagus, pertanyaan yang terbuka juga sudah muncul. Kemudian ini Bu satu yang digarisbawahi. Sebenarnya bagus Bu. Tadi kan Ibu sharing ya, sharing tentang solusi. Harusnya ini ada kalau ada kaleng, harusnya kaleng itu bisa diwarnai, dicat dan sebagainya. Sebenarnya bagus sharingnya. Cuman alangkah lebih baik lagi Bu jika Ibu memberikan pertanyaan pematik itu pada coach. Jadi biar coach menggali informasi ini kaleng mau diapain ya gitu. Jadi Ibu sebenarnya punya inisiatif dalam diri Ibu. Nah, bagaimana mengarahkan supaya si coach ini mau membaca nih apa yang ada dalam pikiran saya dengan menggunakan pertanyaan tematik. Misalnya, eh, ada kaleng nih Pak, kalengnya mau diapakan Pak nanti supaya anak tuh bisa tahu jenis sampah yang ini yang ini. Nah, mungkin bisa begitu Bu, itu saran dari saya sih Bu ya. Jadi di situ sudah bagus Bu sharingnya menurut saya. Hanya saja itu tadi di alurnya boleh diulang tapi jangan terlalu sering. Kemudian alangkah baiknya jika si coaching ini kan pada dasarnya adalah kegiatan pendampingan, kita mendampingi atau membersamai seseorang untuk memperoleh kesimpulan atau memperoleh solusi secara mandiri. Jadi nanti mungkin Ibu bisa lebih ditajamkan lagi pertanyaan-pertanyaan pematiknya, pertanyaan-pertanyaan terbukanya, sehingga kita bisa benar-benar menggali informasi, jadi coachnya bisa menentukan kesimpulannya sendiri. Gitu, Bu. Kira-kira gitu, Bu. Gimana nih, Bu, perasaannya, Bu? Ya, Bu. Ya, saya lega sekali. Tadi memang saya banyak pertanyaan termasuk Ibu yang sampaikan tadi, pertanyaan pemantik tadi saya memang tidak memberikan, saya terlewati langkah itu, Bu. Memang seharusnya bagus kalau ada pertanyaan pemantik sehingga coach saya berpikir sendiri bagaimana menemukan contoh kita tadi tempat sampah yang lebih kreatif tadi ya, Bu ya. Iya, betul, Ya, Bu. nanti ke depannya akan saya terapkan nanti memunculkan pertanyaan pemantik ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi akan lebih baik kalau misalnya solusi itu datangnya dari coachnya gitu. Gimana cara kita untuk memberikan stimulus-stimulus atau pertanyaan-pertanyaan tematik itu. Jadi udah tergambar ya, Bu ya?
Sudah Insya tergambar. Allah sudah Bu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan di suatu waktu tertentu nanti saya ingin gabung lagi karena pada saat coaching Ibu saya lihat menyenangkan Bu gitu ya. Jadi sudah alur ceritanya sudah oke, hanya saja mungkin karena terlalu bersemangat jadi Ibu diulang ya Bu ya, semangatnya luar biasa saya lihat. Itu coachnya juga kreatif, ibunya juga kreatif. Jadi kan pasti akan banyak sekali muncul ide-ide baru kalau proses coaching ini akan dilakukan berkelanjutan gitu Bu ya. Gitu. Oke Bu, untuk saat ini sampai di sini dulu ya Bu ya. Pertemuan kita kayaknya kita sudah waktunya sudah luar biasa lumayan ini. Sampai ketemu lagi di Makasih ya Bu. iya Bu, hanya itu yang bisa saya bantu. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kalau Ibu menghendaki saya untuk mensupervisi lagi, kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Oke, sampai di sini dulu Ibu Ya saya Bu, akhiri ya Bu ya. makasih. Selamat siang Ibu. Yuk, selamat siang Bu.